Ya, selamat malam, Memang. Pak Umar. Ini bukan Hmm. Pak Umar yang di Misteri Antv itu kan, yang tukang bangunin sholat subuh kan? Ganteng ya. Ya, silakan Pak Umar. Aura wudhu, aura wudhu, aura wudhu ganteng. Hmm. Kan. Yesus itu Tuhan apa utusan Coba menurut turunkan dulu Bible? kamera. Coba badanmu agak Tuhan apa turunkan sedikit utusan coba. menurut Bible yang tertulis? Coba ada nggak headset di situ? Ya. Yesus. Ya ada. Jauh ada Oh, di Aldebaran lantai masih di atas. sini ternyata. Mungkin ini yang jadi penyebabnya. Sebentar Aldebaran. Kenapa nggak dengar, Pak? Ya, silakan. Apa Ya. pertanyaanmu? Yesus itu Tuhan apa utusan menurut Bible Anda? Yang tertulis di Yesus Bible Anda. itu menurut Bible saya, dia utusan, dia juga Tuhan, seperti itu. Ya udah, cukup. Kenapa Anda Tuhan kan kalau utusan? Karena diperintahkan oleh Bapa di surga supaya mengikuti Yesus, mentaati Yesus, Ya, Bapak. takluk kepada Yesus, Bapak itu menuruti siapa? perintahnya. Iya. Bapak itu Bapak itu adalah siapa, yang Edi? mengutus Tuhan Yesus. atau siapa? Ya Tuhan juga. Siapa itu yang mengutus? Oh, berarti berapa Tuhan, Edis? Oke, baik. Ini pertanyaan-pertanyaan Berapa lawas. Tuhan? Baik. Baik, tidak masalah. Bukan lawas, masa Tuhan ada Bapak, ada anak, Tuhan semua. Emangnya Tuhan itu Oke. satu keluarga atau gimana, Baik. Edis? Baik, baik. Baik. Jadi, ini Aldepa kok masih di Iya. sini sih? Baik. Jelaskan dulu. Jadi, oke, jadi Anda bingung kenapa Yesus Nggak bingung. Tuhan, kenapa Saya boleh bicara? Bapak Tuhan. Boleh, silahkan. Baik. Oh, enggak. Jadi karena Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, lalu Anda mempermasalahkan itu. Oke, nggak apa-apa. Stop di situ dulu ya. Yang permasalahkan cuma tanya berapa Tuhannya Kristen gitu aja. Oke, Tidak permasalahkan. baik. Anda Baik, menyerang baik. sandal jepit separuh kalau permasalahkan Oke, baik. sini. Baik, sebelum saya jawab, saya sudah berdiskusi dengan banyak orang Islam. Saya tanya sama mereka, Jawab aja contohnya dulu Yusuf. Tuhan Anda tiga. Ya, tidak usah lain-lain dulu. Oke, baik. Pengertian Anda. Ketika teman-teman Anda, Yusupe, Gus Wafi, Daman Almantiki, Ar-Rasyid, dan lain sebagainya, saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Apakah Allah itu Rob? Robmu ada dua. Edis jangan ke bahasa Arab soalnya Edis. Loh. Kenapa kamu mempermasalahkan kami punya Tuhan, ada Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kemudian Yesus Tuhan. Kenapa Anda permasalahkan sementara Muhammad dan Allah sama-sama Roh? Coba Anda Kenapa Anda kok menang mana 2 sama 3? apa? Menang mana 2 sama 3? Arbaban dibaca Rob, gimana Anda sih? Oke, Muhammad itu Rob atau Kalau bukan? nggak bisa baca, kalau nggak Muhammad bisa itu Rob atau baca, bukan? masuk Rob Tuhan, bukan Tuhan. Oke, Muhammad Rob bukan? Rob itu penguasa. Iya, Muhammad Rob atau bukan? Iya, Rob. Rob apa Oke. itu? Rob Allah Rob atau bukan? penguasa apa? Tuhan, Rob penguasa. Aduh, mulai. Saya nggak, jangan diterjemahin. Jangan diterjemahkan. Soalnya Anda apa? Arbaban aja Umar. Kalau ngomong ganti-gantian, bisa gantian nggak? Kalau ngomong bisa gantian nggak? Ya, gantian. Satu saya tanya. Yesus itu pencipta apa ciptaan? Sudah kamu tanya. Saya mau tanya sama kamu. Jangan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah Muhammad Rob? Kamu jawab iya. Apakah Allah Rob? Kamu jawab iya. Berarti berapa Robmu? Gimana? Anda tidak ngerti Rob apa? Soalnya Anda saya nggak tanya saya nggak ngerti Rob. Ada berapa Robmu? Bisa jawab. Kalau bisa baca, katanya 13 tahun. Arbaban dibaca Rob. Gimana sih? Saya nggak bahas Arbaban. Kamu tadi sudah mengiyakan Muhammad Rob, betul? Ini Rob. Anda tidak ngerti Rob apa? Iya, masalah saya nggak ngerti itu belakangan. Itu belakangan. Saya tanya, Muhammad itu Rob bukan?
Kalau Anda nggak ngerti dijelasin ngapain? Oke, ini terakhir. Kalau Anda ngomong terus tanda Anda ketakutan, saya tendang Anda dari sini. Saya tanya, Anda yang takut. kalau Anda masih ngomong terus, tidak kasih kesempatan saya ngomong, saya kirim Anda ke laut, ke lumpur yang berwarna hitam. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Silahkan. Silahkan. Yes, Quran bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Silahkan bahasa Arab kalau bisa. Ayo. Kayaknya dia ada kendala sinyal nih teman-teman ini. Udah, Anda di bawah saja dulu. Aduh, kita sudah. Mereka panik teman-teman ketika ditanya Muhammad Rob, panik. Oh, masalahnya apa? Yusuf PI itu sudah mengakui Islam itu Robnya ada dua. Khusus di hadapan saya. Kalau di hadapan umat muslim dia akan munafik. Di hadapan saya dia mengakui jumlah Robnya orang Islam dua. Kau permasalahkan. Kristen Tuhannya 3 kau permasalahkan, sementara Robmu 2 kau nggak permasalahkan. Kenapa kamu itu ribut ngitung jumlah Tuhannya orang Kristen, Robmu 2 kau nggak pernah hitung? Nih, bagaimana Ustadz Yusuf PI sudah mengakui bahwa Robnya orang Islam ada 2, tapi dia nggak mengakui itu kalau di hadapan umat. Nih, untuk Edis bahwa PI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Beda yang dikatakan kepada saya, beda kepada yang dikatakan kepada umat lain. Makanya teman-teman, karena memang di dalam ajaran agama Islam tuh boleh bohong dalam 3 hal. Seperti yang tadi si Umar tadi, kalau ditanya masalah Rob, wah melintir itu. Pura-pura nggak denger lah, pura-pura budek lah. Coba satu orang muslim naik ke sini, saya lompat dari Monas kalau dia nggak mengakui Muhammad itu Rob. Terjun saya dari Monas. Nekat yang nyata ya. Ini muslim ini, Ibnu Kalam ini. Tapi nggak tahu, udah dalam perjalanan dia meninggalkan agama Islam. Ya, selamat malam Pak Kalam. Ya, selamat malam, selamat malam. Ya Pak Kalam, bagaimana ini Pak Kalam? Saya ingin menyadarkan orang-orang Islam bahwasanya Al-Quran berkata tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Tapi umat muslim malah marah-marah. Gimana Pak Kalam? Silakan. Ya, padahal ayat itu tertulis dalam Al-Quran. Ya, sayangnya itu dinafikan dengan ayat. Nafi itu artinya dibatalkan oleh atau disingkirkan atau ditutupi oleh ayat yang lain, Kang. Dengan ayat Nabi Muhammad diperintahkan untuk menuhankan Tuhan negeri Mekah. Nah itu dia. Kayak ngomong di situ yang mengatakan Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhan yang benar adalah Fir'aun. Fir'aun, ya. Karena Nabi Muhammad, ya Fir'aun yang ngomong itu. Fir'aun yang ngomong. Iya, dan banyak ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Bani Israel itu dilebihkan atas segala bangsa. Betul, fakta tidak bisa dipungkiri, termasuk kecerdasan, ekonomi, kedokteran dan segala-galanya angkasa luar. Ya, tapi sayangnya begini Pak Kalam, kenapa umat Muslim sekarang itu mereka malah melakukan ritual pemujaan Tuhannya orang Quraisy? Ya, seperti mereka naik haji ke Mekah, kemudian mereka tawaf di sana, kemudian mereka mencium-ciumi sebongkah batu di sana, lari-lari, desak-desak, injak-injakan mereka hanya untuk menciumi sebongkah batu. Ya kan kewajiban rukun iman diwajibkan bagi orang Islam yang mampu, dan itu napak tilas, artinya mengingat kembali apa yang pernah dilakukan Ibrahim. Tapi kalau dipikir-pikir di dalam Alkitab, di Taurat tidak pernah. Nah itu dia. Abraham melakukan itu. Iya, padahal di dalam Al-Quran, Pak Kalam,
Ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Cahaya, petunjuk dan cahaya. Tapi orang Muslim nggak percaya bahwa di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Mereka percaya petunjuk dan cahaya itu adanya di dalam kitab hadis. Adanya kitab sesudah Al-Quran. Iya. Bermasalah. Iya. Malah merubah-rubah Al-Quran kan. Betul. Zalikal kitab Mereka menjadi lebih suka kitab-kitab hadis yang kadang-kadang isinya pelajaran dari monyet. Iya. Kemarin Ya, saya berarti bahas ada itu KUA-nya. mengenai- Kalau monyet menikah berarti ada KUA-nya kan? Iya. Kan di dalam hadis itu dikatakan ada monyet yang berzina katanya, betul? Iya, betul. Kemudian dirajam oleh monyet-monyet lainnya pakai batu kan? Ya. Nah itu, sejak kapan monyet itu nikah ada KUA-nya di Jepang? Sehingga dikatakan monyet berzina. Makanya, makanya orang Islam ini tiap hari saya perhatikan sudah makin ugawara. Iya, katanya monyet menikah berzina. itu atsar, itu namanya atsar, bukan hadis itu atsar, perkataan sahabat itu. Iya, Atsar. kan kata Muhammad kan jika kamu mau mempelajari agama Islam maka ikutilah para sahabat, kan gitu. Kan Ya, Muhammad ya. yang nyuruh mengikuti para sahabat. Betul. Nah, sementara sahabat mengatakan monyet berzina. Iya, betul. Sejak Ikuti kapan sahabatku. monyet ijab kabul, kan begitu? Tapi yang jelas itu bukan hadis, bukan ucapan Nabi Muhammad, hanya ucapannya sahabat saja. Iya, tapi kan sahabat itu kan mendapat konfirmasi dari Muhammad. Ya, Sebaik-baiknya umat muslim, kata Muhammad. legitimasi dari Rasul. Betul. Mendapat legitimasi ya. Sebaik-baiknya umat, kata Muhammad, itu adalah generasi para sahabat. Iya. Betul. Betul. Iya. Jadi nggak mungkin umat Islam generasi sekarang itu lebih baik dari generasi para sahabat, nggak mungkin. Nah, tapi menjadi kendala Pak Kalam. Gini, yang menjadi problem besar Pak Kalam, bahwa para sahabat itu mereka baku pedang, baku tikam, Iya. mereka baku bunuh. Iya, betul. Iya. Itu yang terjadi di dunia Islam, teman-teman. Setelah Muhammad meninggal, itu para sahabat itu baku bunuh. Iya. Iya, terjadi perang Siffin, perang Karbala, perang Jamal, itu baku bantai mereka itu. Itulah yang kata Betul. Muhammad generasi terbaik itu. Iya, memang seperti itu orang Islam tuh kalian kayak begitu. Harus contoh apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, makanya kalau Ya. kalian pergi ke Timur Tengah sana ya kayak begitu tuh. Satu sama lain potong-potongan itu memang begitu. Itulah orang Islam. Begitu. Ya harapannya Nabi Muhammad baik, tapi faktanya kan tidak. Termasuk semacam aura ya, semacam apakah salat itu hebat atau apakah salat itu menimbulkan suatu aura untuk menolak kejahatan. Ternyata tidak, saudara, karena Khalifah Umar itu sedang salat dan ditikam. Demikian pula Khalifah Utsman. Khalifah Utsman itu sedang membaca Al-Quran, kemudian beliau dibacok. Jadi, coba Anda pikirkan ini bagi umat Islam, pikirkan itu. Kenapa bisa begitu? Apa auranya itu? Apa pengaruhnya itu membaca Al-Quran? Itu sahabat Nabi yang membaca Al-Quran itu luar biasa. Dia punya ilmu nausarat, ilmu kiraat bagus. Tapi faktanya sementara baca Al-Quran, ya dia dibacok. Sementara baca Al-Quran dia dibacok. Apa suara saya terdengar? Tidak terdengar suara. Oh iya. Makanya tadi saya lagi perbaiki di YouTube saya karena nggak tahu putus-putus. Saya nggak tahu teman-teman ya, ini masih agak sedikit kacau ya pengaturan ini supaya live di dua tempat. Karena saya harus pindah ke sana kemari. Ya. Pak Kalam, intinya begini Pak Kalam. Ketika kita Tidak, saya tambahkan dulu sedikit. Oh ya, penjelasan silakan. Jadi misalnya salat tadi apa pengaruhnya dengan membaca Al-Quran?
saya lihat itu peristiwa-peristiwanya tidak terlalu berpengaruh. Khalifah Umar sedang salat, dia ditikam. Khalifah Utsman sedang baca Quran, beliau dibaca. Khalifah Ali sedang berwudu, beliau dibaca. Jadi saya harap ulama-ulama itu mengevaluasi kembali itu apa mukjizat-mukjizatnya itu. Apa mukjizatnya itu. Ya kemudian tadi ada saya membuat video di YouTube live terkait dengan bahwa Musa itu menyembah Allah. Itu ada kekeliruan besar kalau dikatakan Musa menyembah Allah. Karena Musa itu dia memanggil Tuhannya dengan Eli, Eli. Sedangkan Allahnya Nabi Muhammad itu tidak bisa ngomong El. Coba periksa di Al-Quran, Israel, ya Ismail. Ya, Dia tidak bisa ngomong El, tidak bisa. Tidak ada bahasa Arabnya huruf E. Jadi Musa akan kebingungan kalau dia menuhankan Allah berbahasa Arab. Makanya saya bilang begini, kalau Quran mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel, sejak kapan Bani Israel bilang-bilang Allah, Allah? Sejak kapan? Ya, tidak pernah. Makanya saya bilang kalian itu habis dikerjain. Malah tidak bisa ngomong tidak bisa mau ngomong Adonai, Elohim, tidak bisa. Iya. Tidak Maksudnya bisa. intinya begini Pak Kalam, kalau Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu yang dipercayai oleh Bani Israel. Artinya, kalau kita ingin mempelajari firman Tuhan, berarti belajar kepada Bani Israel. Betul, Pak Kalam? Ya, malah kan diperintahkan bertanya. Malah dikatakan percayalah kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bukan dikatakan dalam Al-Quran, percayalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Iya, tapi yang dilakukan umat muslim mempercayai kitab-kitab sesudah Al-Quran, Pak Kalam. Iya, bermasalah. Iya. Oke lah, begitu ya Pak Kalam ya. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Kalam. Saya turunkan dulu Pak Kalam. Selamat malam Pak Kalam ya. Iya. Ya, jadi bagaimana cara Tuhan menampakkan diri kepada manusia di dalam Bible itu berbagai macam cara. Ya, kepada Abraham dia juga menampakkan diri ya dengan perantaraan 3 orang yang datang kepada Abraham, juga ada. Enggak, soalnya gini Bang, di Al-Quran itu juga ada tentang Abraham itu, bahwa ada 3 orang, 3 malaikat yang datang kepada Abraham. Tidak disebutkan tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya itu 3. Iya, tidak disebutkan, tapi saya lebih ini Bang, kalau saya kan diskusi sama Pak Bom itu saya tanya, dia itu kadang jawabnya bahwa Tuhan, eksistensi Tuhannya yang ini, yang datang kepada Abraham, pernah makan bareng katanya gitu Bang. Ya, jadi sebenarnya ketika Bible berbicara mengenai Tuhan menampakkan diri itu lewat dengan perantaraan seperti itu. Dengan media seperti itu. Saya sepakat kalau hal itu memang beneran, bahwa Tuhan itu tidak bisa kelihatan juga di kitab-kitab sebelumnya ya Bang? Enggak benar. Yang enggak bisa kelihatan itu kentut. Makanya orang Islam, mereka itu sudah dicekokin, sudah diracuni dogma-dogma bahwa Tuhan nggak boleh kelihatan. Karena sejatinya kalian tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Di dalam Al-Quran beberapa kali ayat mengindikasikan bahwa Allah itu disebutkan yang zohir dan yang batin. Betul nggak? Iya. Apa batin itu? Batin itu sesuatu yang non fisik, betul. Non fisik. Sedangkan yang zohir? Yang zohir itu yang tampak. Iya. Apa Allah yang tampak? Ya itu kita nggak tahu. Nggak nampak gitu. Pokoknya nggak boleh kelihatan, kan gitu. Bisa jadi apa yang dikatakan Bang Edis itu benar tadi, apa namanya, mengutus utusan untuk menampakkan. Iya, makanya saya bilang Yesus itu disebut sebagai Immanuel.
Allah yang menyertai manusia, yang ada di tengah-tengah manusia. Begitu. Makanya, Tapi eksistensi Tuhan itu Yesus. iya dong. Tapi Jadi- kenapa kalau Tuhan itu kok bisa mati Jadi Yesus di itu situ? adalah salah satu bukti bahwa Tuhan tuh ada. Begitu. Kalau di dalam Tapi agama Yesus- Islam, kalau di dalam agama Islam Tuhan nggak ada, nggak boleh ada. Padahal tahu nggak di dalam ayat Al-Quran salah satu pahala atau upah bagi orang-orang yang bertakwa yang paling tertinggi itu apa? Tahu nggak? Apa? Memandang wajah Allah, di situ dibilang. Surah berapa itu? Ayat berapa? Waduh, susah. Coba bisa sebutkan. Berarti surah- selama surah- Anda membaca Al-Quran, Anda tidak tahu itu. Baik, saya tunjukkan Tidak, ayat. Ada di dalam Al-Quran, itu diberikan bahwa kalian itu memandang wajah Allah. Oh, Ya. nama Fawali wajah kasatul Masjidil Haram itu ya. Di mana kalian itu hadapkanlah kepada wajah Allah itu ya Bang ya. Bukan, itu suruh memandang, menghadapkan wajah kalian. Bentar. Saya tunjukkan ayat Qur'annya ya. Misalnya itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Sebentar, bukan surat Al-Baqarah, sebentar. Nih. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Robnya lah mereka memandang. Itu kan pembahasan nanti di akhirat itu bukan di dunia Bang. Iya, artinya wajah Allah punya wajah nggak? Ya kalau ayatnya ada ya ada. Iya, tetapi nggak kelihatan. Tapi nggak kayak wajah Bang Edi gitu loh. Siapa bilang seperti wajah saya? Ada saja. Bang, kalau misalkan Yesus itu Tuhan Bang, lalu kenapa Yesus itu masih berdoa, bersujud? Itu gimana itu Bang? Oke. Sekarang itu pertanyaan kamu sama seperti begini. Kalau Muhammad itu Rob, kenapa Muhammad tuh masih berdoa? Nah inilah, kalian saja belum sepakat Muhammad Rob atau tidak. Iya. Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Begini Bang, dalam kosakata bahasa Arab itu ada kata Rob, ada kata Sayyid. Ada kata Rob, ada kata Sayyid. Kalau Rob itu kita mengabdi kepadanya, tunduk, patuh, berserah diri, menyerahkan Anda semuanya. melakukan itu nggak kepada Muhammad? Dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Saya kasih tahu. Kita tunduk, patuh, mengikuti, berserah diri, maka kita menuhankan atau menjadikan dia sebagai Rob. Tapi Oke, kalau Anda dalam perbuat bahasa nggak itu Arab, kepada Muhammad? ada Sayyid Bang. Sayyid ini ada dua. Yang ditanya Bisa. apa? Anda perbuat nggak itu Dengerin. kepada Muhammad? Kalau Nabi Muhammad itu sebagai Sayyid dan tauladan. Sebentar. Anda kan bilang ketika Anda patuh, tunduk, taat, mengikuti sesuatu, maka sesuatu itu menjadi Robmu, betul? Bukan berserah diri. Di situ nggak ada kata berserah diri. Kalau Ya kita sudah, berserah diri, sekarang begini. Ketika seseorang mengikuti, patuh, taat kepada hawa nafsunya, menurut Al-Quran, hawa nafsunya itu disebut jadi Robnya enggak, jadi Tuhannya enggak? iya Tuhan. Iya. Ketika kalian patuh, taat, mengikuti Muhammad, berarti sama saja kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, benar? Iya, tapi Iya. saya Lalu bagaimana, sebentar, lalu bagaimana Muhammad yang Rob, kok dia berdoa kepada Rob? Coba jawab Seseorang dulu. dikatakan gini Bang, seseorang bisa dikatakan menuhankan apabila ada 4 syarat Bang. Tunduk, patuh, mengikuti, Oke, dan saya catat. berserah diri Bang. Saya catat.
Ya. Menuhankan. Ini harusnya Anda jadi pengganti Yusuf PI ya. Saya balik lagi dulu kamera saya. Sebentar. Tunduk, patuh, Baik. mengikutin, bersih. Baik, saya Menyerahkan balik. dirinya itu baru menuhan. Apa itu syarat-syarat menuhankan? Nih, kita tulis ya. Seorang dikatakan menuhankan sesuatu jika apa saja yang harus dipenuhi syaratnya. Satu apa? Tunduk. Terus. Dua. Patuh. Tiga. Mengikuti kehendaknya. Ya. Terus. Empat. Menyerahkan dirinya atau berserah diri. Berserah diri, menyerahkan diri. Oke. Jadi 4 syarat ini harus dipenuhi seseorang supaya masuk kategori mempertuhan ya. Ya, betul. Oke, baik. Tunduk. Oke, tunduk. Ya, terus. Jika seseorang tunduk, patuh, mengikuti, terus menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, maka dia mempertuhan hawa nafsu gitu. Ya, betul. Oke, apa yang dimaksud tunduk kepada hawa nafsu? Mengikuti hawa nafsu. Oke, patuh kepada hawa nafsu. Maksudnya menyerahkan diri kepada hawa nafsu gimana? Menyerahkan dirinya ya sepenuhnya kita seolah-olah dikuasai oleh hawa nafsu. Oke. Baik. Sekarang saya tanya. Seorang muslim wajib tidak melakukan yang keempat ini kepada anaknya Aminah. Aminah itu siapa, Bang? Waduh, pura-pura nggak tahu. Gini, Bustami, ketika Anda menjadi seorang muslim, wajib tidak keempat yang kamu katakan ini harus kamu perbuat kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad gagal dikatakan Robbi karena dengar dulu, Islam yang ditanya bukan itu. Dirinya, Bang. Gini, sebagai seorang muslim, Anda itu wajib tidak melakukan keempat hal ini kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad gagal dikatakan Rob karena umat Islam tidak menyerahkan dirinya, Bang. Jadi Oke, apa yang dimaksud dengan menyerahkan diri? Yang dimaksud dengan menyerahkan diri apa? Itu ini tawakal, artinya menyerahkan dirinya itu nyawanya semuanya itu seolah-olah dipasrahkan kepadanya. Oh, jelas sekarang. Oke, baik. Nih, saya akan tampilkan hadisnya. Siapa yang harus kamu utamakan? Nyawamu apa Muhammad? Nyawa Nabi Muhammad. Sebentar, ini saya tampilkan hadisnya, ya. Nih. Saya tunjukkan hadisnya bahwa kalian itu wajib mencintai Muhammad lebih dari ada apapun. Perhatikan. Saya akan tunjukkan kepada kalian, ya. Nih. Perhatikan hadis ini. Kali ini penuhan Muhammad, penyembah Muhammad, pengkultus anaknya Aminah. Kami mengiringi Nabi SAW dan beliau menggandeng tangan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak. Demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Lalu Umar berkata kepada beliau, sungguhlah sekarang saatnya demi Allah, engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Maka Nabi SAW sekarang engkau benar wahai Umar. Jadi ada ini versi panjangnya. Seorang muslim itu wajib mencintai Muhammad lebih daripada apapun. Lebih daripada hartanya, lebih daripada anaknya, lebih daripada perniagaan yang mereka miliki.
Pokoknya wajib mencintai anaknya Aminah lebih dari apapun. Harus kalian utamakan, harus kalian lebih dahulukan. Sekarang saya tanya, mana yang harus dilebih dahulukan, Muhammad atau anakmu? Ya Nabi Muhammad, Bang. Mana yang harus dilebih dahulukan, pekerjaanmu apa Muhammad? Nabi Muhammad, Bang. Mana yang lebih harus didahulukan, nyawamu atau Muhammad? Nabi Muhammad. Makanya saya bilang kalian penyembah Muhammad. Ini nekat yang nyata ini. Ganda nih. Kembali ke ini tadi ya. Kembali ke ini tadi nih. Nih. Tunduk. Seseorang Ya, yang gini. Kan ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Biar saya jelasin. Sebentar, boleh ya, Bang? sebentar. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Ya, ada. Oke, dia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, betul? Ya, ada. Dengan cara bagaimana dia menyerahkan diri kepada hawa nafsu? Ini apa namanya? Seolah-olah dikuasain. Oke, dikuasai, tidak boleh membantahnya, tidak boleh melawannya, dikontrol oleh hawa nafsunya, betul? Iya, pokoknya menyerahkan semua raga dan nyawa semuanya kepada itu. Itulah yang kau lakukan kepada anaknya Aminah. Coba sekarang gini, kalau ada Muhammad sebentar, kalau ada Muhammad berdiri di hadapanmu, wajib tidak kamu serahkan dirimu kepada dia, kepada Muhammad. Harus kau cintai dia lebih dari apapun. Harus kau utamakan dia. Bahkan kau mau mati untuk dia, betul? Iya, betul. Iya, makanya kamu itu penuhan Muhammad. Nah, standar ganda lagi. Macet. Kalau ciri-ciri mau lari nih. Begini, Bang. Gimana? Saya jelasin ya, Bang ya. Silakan. Kalau tadi itu ada kata tunduk, kami tunduk kepada Nabi, mengikuti, tapi tidak menyerahkan nyawa saya kepada Nabi. Umat Islam itu menyerahkan nyawanya kepada Allah. Jadi gagal menuhankan, Bang. Apa yang dimaksud menyerahkan nyawa? Menyerahkan kalau dalam Islam itu disebut dengan tawakal. Menyerahkan dirinya sepenuhnya nyawa dan raganya. Oke. Kalau umat berarti seseorang menyerahkan nyawa jiwa raganya kepada hawa nafsu gitu. Iya, semuanya kalau ini. Gimana maksudnya menyerahkan nyawanya kepada hawa nafsu? Gimana maksudnya? Anggota tubuh kita dikuasai, Bang. Anggota tubuh Kita dikuasai hawa nafsu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti dan menyerap, pokoknya top 24 jam lah. Ya, saya bikin gambarnya. Itu sudah ada gambarnya, udah saya buat. Seperti ini, betul? Seperti ini, betul nggak? Orang yang tubuh jiwa raganya diserahkan kepada hawa nafsunya, bener nggak? Gambar gimana itu? Waduh, berat ini. Kamu kan bilang, seseorang yang menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, dia itu dikontrol penuh. Jiwanya, badannya, jiwa raganya dikontrol penuh oleh hawa nafsu, betul? Ya, betul. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya, betul? Ya, betul. Nah, seseorang yang sudah dikendalikan, dikontrol oleh hawa nafsu, dia akan melakukan apapun yang hawa nafsu itu perintahkan. Setuju? Ya. Nah, seseorang yang dikendalikan oleh orang lain, dia akan melakukan apapun orang lain itu ingini. Betul? Ya, betul. Contoh begini. Kalau orang udah dikuasai oleh orang lain. Lompat kamu dari jurang. Lompat dia. Betul nggak? Betul nggak? Iya, betul. Maling kamu. Maling dia. Ya kan? Apapun kamu perintahkan sama dia, orang itu akan lakukan. Itulah bukti bahwa seseorang itu sudah dikendalikan, sudah dikuasai penuh. Setuju nggak? Iya, setuju. Nah, itulah keadaan umat muslim kepada seorang anaknya Aminah. Seperti itulah keadaan kalian di bawah tangan kekuasaannya Muhammad. Makanya saya bilang, ketika saya mempelajari agama Islam secara mendalam, Bang Bustomi, hidup seorang muslim itu dikendalikan oleh anaknya Aminah.
Apa buktinya? Mau bukti nggak? Enggak sepenuhnya, Bang. Enggak sepenuhnya. Nggak sepenuhnya gimana? Oke, gini. Apa buktinya? Gini. Jika seorang menjadi seorang muslim yang sejati, dia harus mengikuti apapun kata Muhammad. Benar nggak? Ya, karena ayatnya memerintahkan untuk menaati Nabi Muhammad, Bang. Iya, makanya Allah dengan perantaraan Muhammad mengatur kalian, mengontrol kalian, mengendalikan kalian. Makanya orang Islam masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot air. Hembuskan 3 kali. Ya kan? Begini, Itu Bang. adalah praktek, dengar. Itu adalah praktek bagaimana kalian umat Islam dikontrol sama Muhammad. Makanya di dalam hati seorang Islam yang bertahta sebagai raja, itu Muhammad anak Aminah. Makanya saya bilang, Bang, gantilah yang berdaulat di hatimu itu, jangan lagi anaknya Aminah. Buang mereka ke tong sampah. Ganti yang bertahta di hatimu itu, haruslah roh daripada Tuhan, namanya Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang harus bertahta di hati seseorang manusia. Supaya dia itu menjadi manusia yang benar. Kembali kepada fitrahnya. Bang, begini, Bang. Bang Edis tahu nggak presiden dan wakil presiden? Malah lari kemana-mana. Dengar, siapa yang memerintah di hatimu sekarang? Sebagai seorang muslim yang memerintah di hatimu siapa? Dan udah mulai cepat. Udah bisik-bisik dia sama istrinya. Matikan wifi, matikan hidupkan. Biar nampak macet. Ini jurus-jurus lama, teman-teman. Ketika saya diskusi dengan seorang muslim, ketika dia udah terdesak, memang itu jurusnya. Disuruh mati hidupkan wifi-nya. Biar nampak macet. Biar, halo? Persis kayak orang ditagih utang. Tahu kan teman-teman kalau ditagih utang? Bro, gimana bro bayarnya? Halo? ngomong, Bang. Putus bro. Hari inilah ketika umat muslim sudah terdesak. Bang, gimana Anda ini? Gantian ngomong boleh, Bang? Silakan. Gantian ngomong. Gantian ngomong. Bang Kan udah sih bilang. Tanda-tanda orang mau kabur, sinyal putus-putus. Memang berat mereka ini, teman-teman. Aduh. Coba Bu Somi, siapa yang bertahta di hati seorang muslim? Boleh nggak ngomong saya, Bang? Gantian ya. Dari tadi Anda sudah saya izinkan ngomong, masalahnya macet-macet. Bang Edi tahu nggak antara presiden dan wakil presiden bisa membedakan nggak? Terus? Bang Edis? Iya, terus bagaimana? Udah. Sekalian nih saya putusin sinyalnya. Alasanmu sinyal macet-macet aja. Nekat yang ya teman-teman ya. Makanya teman-teman, ini penting. Itulah hasil ketika saya mempelajari agama Islam ya dan agama Kristen. Makasih Bang Agus Ibrahim, Antoni, makasih. Jadi menjadi seorang Kristen itu intinya apa sih? Membuat Roh Kudus mengendalikan hidupmu. Membuat Roh Kudus itu berdaulat di dalam hatimu. Jadi Roh Kudus itulah yang akan mengendalikan hidupmu. Kamu harus kemana kakimu melangkah, kemana tanganmu kau ulurkan. Itu Roh Kudus yang mengendalikan. Ya kan? Makanya ketika seseorang dikendalikan oleh Roh Kudus, tangannya tidak akan mengambil hak orang lain. Tangannya tidak akan mencuri. Ya,
Makanya ada lagu itu. Berdaulat, na, 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 ku berserah penuh. Itu kekristenan tuh kayak begitu. Makanya Yesus harus bertahta di hati seseorang, mengendalikan, mengontrol seseorang itu. Begitu. Nah, kebalikannya kalau Anda menjadi seorang Muslim, itu Muhammad nanti akan mengontrol hidup. Hei Zuma, sudah punya duit lo Zuma? Berangkat ke Arab. Berangkat dia ke Arab. Iya. Ketika seseorang menjadi seorang Muslim, dia itu harus menjadikan Muhammad sebagai orang yang mengatur bagaimana dia harus hidup. Pagi-pagi kau harus masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Nah, kaki kiri dia masuk. Ya kan? Ambil air, sedot-sedot 3 kali. 3 kali. Hembuskan 3 kali. Itu contoh-contoh bagaimana seseorang itu udah dikendalikan sama Muhammad. Tapi nggak sadar, mereka nggak sadar. Gitu loh. Dari mulai yang paling ringan sampai mulai yang paling besar. Tahu Anda kenapa itu orang ngerakit ini langsung pergi ke Bali sana? Coba itu karena ada yang mengontrol dia. Jiwa raganya itu sudah dikendalikan oleh sesuatu. Bunuhlah orang tapir dimanapun berada. Tuh, ada yang mengontrol, ada yang mengendalikan. Gitu loh. Makanya dalami, pelajari secara mendalam. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara cebok? Ada. Ambillah 3 batu untuk cebok. Ada. Ada, ya. Seperti itu. Kena pelanggaran? Saya tidak tahu kenapa. Kemudian dia kena pelanggaran. Oke, kita kasih naik ada Abby Johnson. Abby Johnson. Iya, itu seperti cinta yang di mulut saja. Makanya saya sudah pernah bilang, tauhid bagi Muhammad memang hanya di mulut saja. Yang penting syahadat. Masuk surga. Begitu. Iya, Kak Abby Johnston. Halo, iya. Kak Abby, Oke. bisa nyalakan kamera? Makasih udah nerima. Udah lama banget aku nungguin ini. Kak Abby dari London ya? Irlandia Utara. Oh, Irlandia. Apa kabar Irlandia? Kabar baik di Kabar sana, baik. gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Bagaimana Kak Abby? Apa yang mau Kak Abby Oke, to the sampaikan? point aja ya, tanpa wasting time ya. Oke, go ahead. Silakan. Aku sebenarnya kesini karena banyak yang nyaranin, sampai ratusan orang banyak yang nyaranin aku untuk datang ke sini. Sorry. So, aku itu kan nonis kan. Tapi aku selalu, setiap hari kalau aku bermimpi itu selalu, ucapanku itu selalu Allahu Akbar. Setiap hari. Bahkan aku sering mimpiku kalau aku itu sholat di Ka'bah. Dan aku itu di Ka'bah itu aku yang membawakan sholat gitu. Kayak berkumandang gitu. Allahu Akbar gitu kan. Tapi di dunia nyata aku nggak pernah memikirkan hal itu dan nggak pernah menonton misalnya sehari-hari nggak ada pernah kayak gitu ya. Dan sehari-hariku pun menjalani kehidupan normal tanpa kayak gitu. Tapi kenapa di dalam mimpiku itu aku selalu Allahu Akbar gitu? Ada jawaban nggak ke situ? Ya, namanya mimpi ya mau gimana jawabannya. Kalau menurut saya, ya itu mimpi datangnya ya, ini menurut perspektif saya ya, mimpi itu datangnya dari penyesat begitu. Atau mungkin bisa saja Anda sebenarnya telah dipanggil untuk memberikan pencerahan begitu kepada orang-orang yang berada di jalan yang tidak benar begitu. Pencerahan gimana maksudnya?
Kita kena pembatasan lagi, teman-teman. Kena pembatasan. Iya. Itu kalau menurut saya begitu, Kak Ebi. Jadi Pencerahan gimana maksudnya ya? Soalnya aku pusing juga ini. Iya, mencerahkan jawaban, nggak ada jawaban yang pasti. Mencerahkan umat-umat yang sedang berada di jalan yang tidak benar begitu. Umat-umat mana? Umat nonis or non? Ya, itulah. Yang pegangan itu loh. Nanti kalau dibilang nanti kena pelanggaran 2 kali. Oke, sorry. Oke lah, Kak Ebi, karena kita kena pelanggaran, jadi mungkin kita end dulu live kita ya. Oke. Thanks ya, thanks a lot. Sama-sama Kak Ebi. Saya turunkan ya. Ya, teman-teman ya sehubungan karena tidak ada cara untuk membungkam, maka mereka mengganggu acara kita. Ada buku ini, nih buku. Sembuh dengan air kencing unta. Aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum air kencing hewan kecuali Muhammad. Memang nggak ada nabi yang nyuruh minum air kencing hewan itu selain Muhammad, gimana? Emang ada nabi lain suruh minum air kencing hewan selain Muhammad? Oh, gimana sih kalian ini? Iya.